Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sherly Febrianti, mahasiswa semester 7 dari Prodi Manajemen di Universitas Primagraha. Pada video kali ini saya ingin berbagi sedikit refleksi dari perjalanan belajar saya selama 1 semester ini di mata kuliah Manajemen Motivasi dengan dosen pengampu Ibu Ratu Ayu Primi Putri Rakmania Suherjatmaja MM. Kita semua pasti memiliki alasan untuk bertindak. Tapi pernahkah kita bertanya, apa sebenarnya yang mendorong kita untuk bergerak setiap hari? Apa yang membuat kita terus berusaha meskipun terkadang terasa sulit? Dalam 1 semester ini, ada 7 topik utama yang saya pelajari tentang motivasi. Pertama-tama, di sini saya akan menyebutkan materi-materi apa saja yang sudah dipelajari. Materi yang pertama yaitu motif, motivasi, dan motivasi kerja. Singkatnya, motif menjadi dasar munculnya motivasi, sedangkan motivasi kerja adalah penerapan motivasi dalam dunia kerja. Materi yang kedua ada pendekatan motivasi. Pendekatan motivasi merupakan sebuah metode strategi seorang manajer dalam melakukan pendekatan kepada karyawan di dalam sebuah organisasi. Materi yang ketiga ada teori-teori motivasi. Teori motivasi merupakan landasan untuk kita melakukan pendekatan. Penting sekali mempelajari teori ini. Karena dengan kita belajar teori ini, kita belajar memahami perilaku manusia. Mungkin 10 teorinya tidak akan saya sebutkan semua. Saya akan sebutkan satu saja di antara 10 teori tersebut, yaitu teori motivasi hierarki Maslow. Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan manusia bertingkat dari dasar hingga aktualisasi diri. Selanjutnya kita ke materi yang keempat ada psikologi organisasi. Psikologi organisasi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam lingkungan kerja. Materi yang kelima ada hubungan kompleksitas manusia dengan motivasi. Hubungan kompleksitas manusia sangat mempengaruhi motivasi. Yang dipengaruhinya yaitu meliputi aspek psikologis, sosial, lingkungan, kepribadian, pengalaman, serta persepsi diri. Materi yang keenam ada riset motivasi, model, dan susunannya. Riset motivasi adalah metode penelitian untuk memahami faktor psikologis yang mendorong perilaku manusia, terutama dalam pengambilan keputusan dan preferensi. Dan materi yang terakhir ada penerapan teknik dan teori motivasi dalam organisasi bisnis. Motivasi dalam organisasi penting untuk mendorong, mengarahkan, dan memelihara perilaku karyawan agar selalu produktif. Sebuah organisasi harus menerapkan teknik dan teori motivasi karena dengan menerapkan teknik ini, organisasi dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Semua materi tentunya penting untuk dipelajari dan diaplikasikan di kehidupan nyata. Tetapi dari semua materi ini, ada satu materi yang benar-benar dapat mengubah cara saya memandang kehidupan, yaitu pada materi pertama, motif, motivasi, dan motivasi kerja. Sebelumnya, saya berpikir motivasi itu hanya soal semangat sesaat. Tetapi setelah mempelajari materi ini, saya sadar bahwa motivasi itu lebih dalam artinya untuk diri seseorang. Motivasi bukan hanya dorongan sesaat, tetapi motivasi bisa menjadi pondasi utama dalam mencapai tujuan hidup. Motif, motivasi, dan motivasi kerja. Motif adalah dorongan dasar yang mendorong seseorang untuk bertindak. Motivasi adalah proses yang membuat seseorang terdorong untuk bertindak demi mencapai tujuan tertentu. Sedangkan motivasi kerja adalah dorongan atau alasan yang membuat seseorang melakukan tugas dan tanggung jawab di tempat kerja dengan lebih baik. Penerapan materi yang telah dipelajari dalam kehidupan tentu diawali dengan yang namanya motif. Contohnya kita kuliah. Motif kita kuliah itu untuk apa? Atau karena dorongan apa kita berkuliah? Tentunya setiap orang punya motif atau dorongan dasarnya tersendiri kenapa mereka mau bertindak. Setelah memiliki motif,
mereka termotivasi untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Karena kan sesuai pengertiannya, motivasi itu sebuah alat penggerak seseorang mau melakukan sesuatu. Nah, oleh karena itu, karena adanya motivasi, semua mahasiswa yang sedang berkuliah tentunya tergerak hatinya untuk menuntaskan kuliahnya. Selanjutnya, motivasi kerja. Jika kita menerapkan motivasi di dalam dunia kerja, tentu pasti di saat kita bekerja nanti kita akan bersungguh-sungguh untuk bertanggung jawab akan tugas dan pekerjaan kita. Contohnya, orang yang lagi bekerja di sebuah perusahaan, tentunya mereka semua punya alasan atau motivasi mereka tersendiri. Kenapa mereka bekerja di sana? Kenapa mereka bertahan di perusahaan itu? Bisa saya simpulkan dan jadikan pelajaran bahwa setiap orang punya alasan, motivasi, dan tujuan mereka masing-masing. Mereka punya alasan kenapa mereka bekerja, mungkin karena untuk memenuhi kebutuhan, dan mereka juga tentu punya alasan kenapa mereka bertahan. Misalkan, mereka memiliki atasan yang baik terhadap semua karyawan. Jadi, semua manusia, baik dalam dunia nyata atau dunia kerja, tentu punya yang namanya motivasi. Entah itu motivasinya timbul dalam dirinya, atau timbul dari luar. Setelah mempelajari materi ini, saya merasa bahwa begitu penting sekali motivasi untuk arah gerak dan tujuan hidup seseorang. Tentunya karena saya mempelajari materi ini sangat berdampak sekali untuk kehidupan saya pribadi. Saya lebih bersemangat, percaya diri, yakin sama kemampuan diri sendiri, dan saya lebih berani menghadapi tantangan yang mungkin saja akan terjadi ke depannya. Dari semua yang saya pelajari, saya menyadari satu hal penting. Motivasi adalah bahan bakar kehidupan. Tanpa motivasi, kita hanya akan berjalan tanpa arah. Dengan motivasi, kita bisa mencapai apapun yang kita inginkan. Terima kasih Ibu untuk materi yang telah diberikan selama 1 semester ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mau menonton videonya sampai selesai. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga hal ini juga bisa menginspirasi kalian untuk terus belajar, berkembang, dan menemukan motif sejati dalam hidup kalian. Cukup sekian dari saya. Wallahu wa'fiq ila wa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.